Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita sama-sama hormati dan banggakan, guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dalam kesibukan beliau. Ini hadiah yang sangat-sangat besar bagi NTT Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Dengan kehadiran beliau, semoga Lombok ini menjadi negeri atau daerah yang penuh dengan cahaya hati Nabi Muhammad SAW, kerukunan dan penuh cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu beruntungnya kita hadir di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan apabila engkau melihat yaitu Raudhah min Riyadhil Jannah, taman dari taman surga, adalah kalian mampir walaupun sebentar. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mana tempat dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau mengatakan halaqatul ilmi wa halaqatul dzikri, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Dan alhamdulillahnya kita pada malam hari ini terlibat mengaji bersama guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin, yang biasa mungkin kita melihat di YouTube, di media sosial. Sekarang alhamdulillah guru kita di tengah-tengah kita langsung ngaji talaqi bersama beliau. Semoga keberkahan beliau kita dapati semua, terutama baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kita sama-sama pasang niat, sama-sama pasang dengarkan ucapan-ucapan beliau, catat apa yang penting untuk kita bersama, dan yang paling penting niatkan hadir di tempat ini buat kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-'ala al-qadr al-'azim al-jah wa 'ala alihi wa sahbihi ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengelola acara yang saya hormati, tuan rumah, pihak masjid yang berkenan barakah ini, pihak pemerintahan daripada gubernur atau yang mewakilinya, daripada pihak kepolisian dan pihak pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya sayangi. Kita semua berkumpul pada malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik yang perlu kita bawa kembali dari rumah Allah adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kita dapat pemberian daripada Allah. Karena seseorang yang berada di rumah orang yang memiliki minyak wangi, maka mungkin dia akan membawa wangi-wangiannya kalau tidak bawa minyak wanginya. Kalau kita berada di rumahnya Allah, kita ingin kembali dengan membawa sesuatu pesanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuan rumah yang sederhana. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW
haqqun 'alal mazuri an yukrima za'irahu. Maka yang diziarahi layak untuk melayan kepada yang berziarah. Kita semua datang walaupun penuh dengan kesalahan dan silap serta kekurangan sebagai manusia, datang ke rumah Allah untuk dilayan oleh Allah. Satu nikmat dari Allah karena kita dimudahkan berada di dalam rumah Allah. Mungkin yang daripada seluruh maghrib tadi niat etika sampai sekarang, kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah turunkan kepada kita pada malam hari ini, tak ada siapa yang mau pulang ke rumah. Akan tetapi disembunyikan dan ditutup oleh Allah supaya kita boleh melakukan aktivitas yang lainnya sebagai manusia. Ada tanggung jawab, ada pekerjaan, ada keluarga dan lain-lain. Tapi keberadaan kita di tempat ini menjadi ketemu kepada Allah, satu pemberian yang amat luar biasa diberikan oleh Allah, yang bukan hanya dapat dirasa oleh mata, telinga, tetapi yang utama sekali adalah oleh hati dan jiwa. Hadirin dan hadirat, kita ingin kembali daripada rumah Allah ini membawa pesanan dari Allah yang saya ingin kongsikan bersama-sama pada malam hari ini untuk kita menjadi insan rabbani, menjadi manusia yang ada hubungan dengan Tuhan, manusia yang ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang ada koneksi dengan Allah adalah manusia yang mahu mendengar perintahnya Allah, mahu mendengar firman-Nya Allah, mahu mengambil petunjuk daripada firman-Nya Allah, dan ingin mengobati dirinya daripada segala kekurangan dengan mengambil obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbetulkan langkahnya kalau salah, memperbetulkan tindakannya kalau silap, dan juga bermuhasabah atas apa yang ada pada diri sendiri ini yang berkekurangan untuk mendapat bimbingan daripada Allah supaya kita menjadi insan yang sempurna. Kita ingin bersama-sama pada malam hari ini bertadarus, tadabbur, mengingatkan akan satu firman Allah yang cukup istimewa. Firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Segeralah kamu meraih pengampunan daripada Tuhan kamu dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bulan Rajab ini dikenali dengan bulan istighfar karena di dalam hadis Nabi pun juga menganjurkan untuk memperbanyak beristighfar pada setiap masa, khususnya di bulan Rajab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segera kamu meraih maghfirah dan ampun dari Allah. Sebagai manusia tak ada sesiapa yang terlepas daripada salah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru melayan, menyikapi kepada orang yang bersalah dengan sikap dibuka pintu ampun dan maaf yang tidak pernah tertutup selama-lamanya, melainkan bila nyawa seseorang sampai di tenggorokan atau matahari mulai terbit daripada sebelah barat, waktu itu tertutup pintu taubat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maghfirahnya bagi orang yang berdosa di waktu malam, dibuka pintu maghfirahnya di waktu siang untuk orang itu segera bertaubat. Allah juga membuka pintu maghfirahnya di waktu siang, di waktu malam, agar supaya orang yang berdosa di waktu siang juga kembali memohon ampun kepada Allah. Demikian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan pintu maghfirah yang senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu ini
ini bukan dapat dibeli dengan uang, karena uang terlalu rendah untuk membeli surga yang terlalu mahal. Melainkan orang yang dapat menggunakan uangnya dengan benar, maka dia boleh membeli surga dengan uangnya. Bukan uang itu diberikan kepada Allah, tetapi uang yang digunakan untuk amal saleh. Itulah wasilah uang untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita semua bahwa surga yang begitu mahal itu diberikan oleh Allah kepada golongan yang namanya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, itu surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita semua mungkin mengatakan saya bertakwa karena saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Mungkin ada orang mengatakan saya bertakwa, saya pergi ke masjid dan sholat berjamaah. Orang lain mungkin mengatakan saya bertakwa, saya pergi haji dan pergi umrah. Yang lain pula mengatakan saya bertakwa karena saya sudah mengeluarkan zakat dan saya berpuasa. Adakah semua itu bahagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa? Ya, tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya orang itu bersikap kepada diri sendiri, tapi lebih kepada sikapnya kepada orang lain. Sehingga setiap kita boleh bercermin dan meletakkan neraca timbangan. Adakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Bukan mengikut formula si fulan atau formula si altan, tetapi formula ketakwaan yang kita ingin raih dan capai dan ingin kita ambil sebagai oleh-oleh balik daripada masjid ini ke rumah, dengan kriteria bertakwa yang disebutkan oleh Allah, yang tidak ada sebenar-benar perkataan melebihi daripada benarnya perkataannya Allah, yang tidak ada selengkap-lengkap penerangan seperti lengkapnya penerangan Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada sesuatu yang sangat menepati janjinya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha menepati janji. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membuka tender, membuka ruang kepada siapa mau surga, dan seluasnya langit dan bumi tiketnya satu. Jadi orang bertakwa dengan 5 kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mudah-mudahan 5 ini ada kepada kita semua. Kalau tidak ada, balik dari sini cari sifat itu, saya mesti punya sifat itu. Kalau tidak guna kita di rumahnya Allah Ta'ala oleh untuk sesuatu bermanfaat untuk kita. Ini yang manfaat kita. Allah itu tak bermanfaat daripada hambanya. Allah itu disembah atau tidak disembah, dia tak perlu. Kita yang perlu kepada Allah. Kalau kita sembah, Allah bagi kepada kita balasan. Kalau Allah tidak disembah, tak berkurang jadinya Allah di surga Tuhan. Tapi kita beribadah, kita yang perlu. Apa sifat orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran dalam ayat ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Orang-orang yang bijaksana berinteraksi dengan hartanya, orang-orang yang bertanggung jawab dengan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena harta ini fitnahnya besar, oleh karena harta ini tanggung jawabnya berat, maka diletakkan pertama oleh Allah sifat orang yang bertakwa adalah orang yang dia bijak, menggunakan pandai, pintar dalam menggunakan hartanya untuk berinfak, bukan hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Orang mungkin mudah untuk mengatakan berinfak ketika dia senang, tapi sukar untuk bersedekah ketika dia dalam keadaan susah. Dalam ayat ini
Allah tidak memberikan excuse, alasan kalau kamu susah kamu jangan infak. Tidak, hatta susah kamu infak mengikut kapasitas yang ada. Kalau kita boleh infak 500 rupiah, kalau kita itu tidak banyak, ya 100 rupiah kita infak, atau 50 rupiah kita infak. Karena infak ini adalah untuk memancing, untuk mengumpat pemberiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji kepada hamba berinfak, anfaq unfaq alaik. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kamu berinfak, aku bagi padamu. Keluarkan apa yang ada padamu, aku keluarkan apa yang ada padamu. Mana boleh dibandingkan apa yang Allah akan kasih dan apa yang kita boleh kasih kepada orang lain. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam orang itu amanah dalam menjaga harta dan rezeki yang diberi oleh Allah. Setiap pagi malaikat itu berdoa kepada Allah, dan doa malaikat confirm dikabulkan oleh Allah karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Ini malaikat mendoakan kepada orang-orang yang pintar menggunakan hartanya. Katanya, Allahumma qimum fitan khalaqa wa qimum sikan talaqa. Ay Allah, aku berdoa kepada Engkau, manusia ini yang berinfak, Engkau ganti rugi, Engkau ganti sedekahnya. Yang bakhil, yang kedekut, yang tak mau berinfak, Engkau binasakan hartanya. Kata malaikat, orang seperti itu sudah pagi. Gambar perusahaan ini, kita kalau berinfak setiap pagi kan, mungkin tak mampu. Berapa kita berbagi? Dia sediakan tabung di rumahnya, tabung utang. Hari-hari masukkan 1 ringgit, kalau manusia 1 ringgit. 1 minggu hari Jumat kita dapat 7 ringgit. Di bawah 3% kita masukkan terus. Tapi yang berinfak setiap hari. Doa malaikat kepada orang yang bijak, pandai dalam berinteraksi dengan hartanya. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Katanya, wahai sahabat, harta mana yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris? Harta kamu atau harta ahli waris? Kata sahabat, ya Rasulullah, mestilah kita suka dengan harta kami sendiri. Kata Nabi, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan lebih sayang kepada harta ahli warisnya. Kenapa begitu, Rasulullah? Katanya, harta kamu adalah yang kamu kedepankan dan sedekah. Harta ahli waris yang kamu simpan. Orang kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pengekarnya bukan kepada siapa? Ahli waris. Tapi yang dikedepankan bersedekahkan kepada siapa? Kepada yang bersedekah. Orang yang cerdik pandai menggunakan hartanya untuk dirinya adalah yang berinfak dan bersedekah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Pada satu hari suruh Siti Aisyah untuk menghadiahkan daging kambing. Ada seekor kambing sebenarnya. Kemudian Nabi berkata, Aisyah, ini daging potong-potong, lepas itu bagi sedekah kepada fakir miskin. Maka diberikan dari Siti Aisyah. Sampailah pada bagian Fir'aun. Fir'aun ini adalah mahal kambing yang bagian harapan. Itu bagian yang Nabi suka. Siti Aisyah ingat sama sukanya Nabi pada daging kambing itu. Jadi istri nanti dia fokus kepada selera suami. Subhanallah, dalam kehidupan rumah tangga itu, rumah tangga Nabi, Siti Aisyah itu tahu makanan apa yang Nabi suka. Dan Nabi juga tahu apa yang bikin Siti Aisyah suka. Oleh sebab itu rumah tangganya itu tidak ada banting-banting di rumah. Mesra, happy, harmoni, romantis. Siapa kata Nabi itu tidak romantis? Tapi romantis yang ikut kepada syariat. Kata Siti Aisyah mengatakan ini daging yang mahal depan ini adalah daging yang disukai oleh Nabi. Disimpan oleh Siti Aisyah sampai Nabi datang. Kata baginda Rasulullah, Aisyah, kamu sudah bagi kambing daging itu. Katanya, ya Rasulullah, semua habis kecuali paha kambing. Kata Nabi sambil tersenyum, semuanya kekal kecuali paha
alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang berinfak dengan dalam keadaan senang juga dalam keadaan susah. Berinfak itu adalah umpan untuk meraih pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Wallahu yaqbidu wa yabsut. Barang siapa yang membutuhkan kepada Allah, bersedekah maksudnya di dalam Allah, tolong orang yang susah. Siapa orang yang membutuhkan, sampai dalam Quran itu orang yang bersedekah membantu orang lain itu dikategorikan hutang antara orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhutang Allah, yang memberi hutang hamba. Hamba itu siapa yang menciptakan? Hamba itu siapa yang memberi nyawa? Hamba itu siapa yang beri otak untuk dia boleh bekerja dan berpikir? Hamba itu siapa yang beri rezeki kepada dia? Kan yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Tetapi di sini digunakan kiasan oleh Allah bahwa orang yang bersedekah berhak untuk mendapatkan balasan dan pulangan, seperti mana orang yang menghutangi kepada orang lain wajib yang berhutang untuk memulangkan hutangnya. Demikian orang yang bersedekah seakan-akan dia menghutangkan kepada Allah yang wajib kepada Allah, walaupun tiada siapa mewajibkan Allah untuk membalas kepada orang yang bersedekah tadi. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan, barang siapa yang mahu menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik. Dan subhanallah, disebutkan oleh Allah hutang yang baik, berarti ada hutang yang tak baik, ada hutang yang tak baik. Bagaimana hutang tidak baik? Orang yang menghutangkan orang lain kalau minta pulangannya lebih. Hutang 100.000 pada 125.000. Riba. Belum tahu dan jangan aman bahwa riba. Sejak hutang-hutang yang menuntut lebih daripada orang yang berhutang, maka itu riba. Tapi qardan hasan adalah orang yang menghutangkan jumlah bilangannya dipulangkan kalau dibayar lebih tanpa syarat di awal, maka bukan sebagai satu riba. Disebutkan pada tadi Allah qardan hasan, barang siapa yang menghutangkan dengan Allah dengan hutang yang baik dan ikhlas. Hutang bersedekah kepada orang dengan ikhlas karena Allah. Bersedekah kepada orang untuk meringankan beban orang lain. Menghutangkan kepada orang lain tanggung jawab dirinya yang lebih untuk berbandingkan yang menerima sedekah tadi. Ini qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan menggandakan, berlipatkan, bukan bergandakan, ad'afan, berlipat-lipat. Bukan cuma berlipat-lipat, katsirah, banyak. Anak kecil itu kalau punya duit banyak, mungkin banyak mengikut anak kecil 10.000. Kalau dewasa sedikit mungkin 100.000. Kalau sudah mengerti dengan duit mungkin 1 juta. Kalau yang sudah orangnya milioner mungkin berbeda. Jadi banyak itu mengikut anak kecil yang baru dewasa yang lain, akibatnya itu mengikut kapasitas siapa. Tapi kalau yang kata banyak itu siapa berbatas? Al-Adhan kathir, lipat-lipat yang banyak. Jangan guna-guna mati untuk kita nanti berapa banyak Allah akan pulangkan. Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala bila ingin membalas tanpa batasan-batasan. Al-Adhan kathir, tak cukup Al-Adhan kathir. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu boleh mengurangkan dan Allah boleh juga membanyakan. Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'ala kullu minhum mas'alatan fa'a'taytuhu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Kalau semua makhluk ini manusia kecil yang terdahulu dan yang akan datang kumpul jadi satu. Sekarang manusia sudah 10 miliar berapa? 7 miliar. Kalau dicampur dengan yang sudah mati dulu sampai nanti ada berapa lapangnya? Allahu a'lam. Ditambah akan lahir nanti masyarakat datang sampai hari kiamat berapa banyak? Ada kemungkinan. Kalau
kapasitas masing-masing ini minta apa? Akan diberi masing-masing permintaan oleh Allah. Kurang dari kekayaan Allah, melainkan seperti mana kurangnya air lautan. Kalau satu jarum dimasukkan dalam laut, diambil balik itu jarum. Air laut kurang atau tidak? Seperti itu kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan tanggung kalau Allah karena khazanah simpanan Allah adalah luar biasa. Tapi kita akan jujur untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan harta untuk Allah, Allah akan membalas dan mengirim kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, diletakkan bagaimana sikap yang terkenal. Oleh sebab itu jangan tertutup dengan harta, jangan bakhil dengan harta, jangan juga menazir, jangan juga meletakkan harta bukan pada tempatnya. Gunakan harta pada tempatnya, itulah bahagian daripada sifat orang yang kedua. Wal kafirin al-ghaidh, sifat orang bertakwa yang kedua adalah orang yang dia mampu menahan emosi dan marah. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat marah, dan itu sifat sulajah yang ada pada manusia. Fitrah yang Allah letakkan pada manusia mesti ada sifat marah. Kalau tak punya marah, roboh. Mungkin ada yang tak kenal roboh. Ada patah mengatakan dari sumber pada dia tabu'in. Orang kalau boleh marah, tak boleh marah, maka dia kelelahan. Jadi mesti marah, tapi pada tempatnya. Bahkan bila Allah orang iman, bahagian daripada kuatnya iman seseorang, orang yang marah karena Allah dan juga cinta karena mesti marah juga, tapi tepat pada tempatnya. Bagi Rasulullah marah, tapi pada tempatnya. Karena la yaghdab ila kana fi haqqihi wa sabbihi, dalam mawarid yang kita baca. Nabi itu tidak pernah marah kalau hal-hal terkait dengan dirinya. Walakin idza tuqi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Kalau hukum hak Allah yang dilanggar, tak ada orang setegas Rasulullah untuk marah. Demikian sikap bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba ghaiban wa huwa qadirun ala an yufsidahu, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Siapa orang yang dia mampu menahan marahnya di saat dirinya itu mampu untuk meluahkan. Ada orang yang marah, mampu marah tapi tak mampu. Mungkin yang dimarah barangnya lebih besar. Dia itu muslim. Mau marah nanti dia kena. Dia marah, tapi tidak terlaksana sebab yang ini dilarang oleh Tuhan. Atau bawahan ini marah sama atasan. Dia pikir sekali pada satu hari karena dia tahu boleh berani. Maka tidak marahnya karena tak mampu meluahkannya. Ini kata Nabi, siapa orang yang dia mampu menahan marah di saat dirinya mampu meluahkan marahnya, tapi ditahan, Allah akan penuhi hatinya aman dan juga iman. Ini janji daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba ghaiban wa huwa qadirun ala an yufsidahu, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Barang siapa orang yang menahan marahnya di saat dia mampu meluapkannya, akan dipenuhi hatinya dengan aman dan juga iman. Demikian disabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, awsi, ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat dan wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu suka. Wa
Wasiat yang lain wahai Rasulullah, kata Nabi, la taqab, jangan suka. Lain lagi wahai Rasulullah, kata Nabi, la taqab, jangan kamu suka. 3 kali wasiat, dan 3 ada lagi. Dan satu hari sudah bentar dipending oleh beberapa orang, bukan lebih hari. Ada orang-orang yang siapa yang mereka yang boleh untuk ketuk kepalanya Abu Dhar ini seorang yang dikenali dengan berani untuk berbicara yang benar, menunjukkan yang tegas dan tak perlu taman dulu. Islam masuk dalam hati diajar oleh Nabi SAW. Maka sebagian orang ingin bikin marah kepada Abu Dhar. Siapa di antara kamu yang boleh ketuk kepalanya? Abu Dhar pada waktu itu sudah menuangkan air untuk orang-orang yang memberikan air. Datang seorang berani yang hanya ingin mengharapkan apapun kemudian daripada orang yang suruh dan nakal pergi ke kepala Abu Dhar, diketuklah kepala Abu Dhar. Abu Dhar tengok kepada berani itu dalam kondisi yang marah itu berdiri, dia duduk dan dibaring. Orang berani bukan berhak juga, ada umat anak itu dia baring. Aman pada lebih baik kalau kata yang kedua. Ini apa yang kamu lakukan tadi? Anjing orang itu ketuk kepada saya marah dan saya dengar Nabi memberitahu kalau kamu dalam keadaan marah duduk, kalau masih tetap marah balik, maka saya duduk dan saya balik untuk meredakan kemarahan. Tahan marah kepada orang yang ketuk kepalanya. Coba kalau kita ketuk kepala orang lain. Kita ingin berbicara bagaimana kita berjauh dengan emas, bagaimana kita mengukur diri dan tindakan dengan formula Rabbani Nabawi. Saya ingin berbicara bagaimana kita mengukur tindakan dengan formula yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Adakah kita menggabungkan apa yang kita inginkan ataupun apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya? Seorang bernama Zaid bin Sa'id Yahudi datang ke tempat Rasulullah untuk menagih hutang. Maka kata Zaid bin Sa'id mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu ini keturunan orang yang selalu menunda-nunda bayar hutang." Orang kalau berhutang itu disunahkan untuk cepat bayar dan tidak menunda-nunda. Orang yang mampu bayar hutang tapi ditunda bayarannya sengaja tanpa ada sebab, maka perbuatan ini bukan membuat kepada orang yang memberi hutang. Karena orang berhutang kan boleh sementara dia memberi hutang itu kembali kalau sudah cukup bayar. Lelaki ini datang menuntut hutang kepada Rasulullah, belum tiba waktu dan dibayar, tapi sengaja ingin apa? Mengusik kemarahan, membangkitkan kemarahan. Kamu ini keturunan orang yang suka tunda-tunda bayar hutang. Nanti seperti itu. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab marah Sayyidina Umar kepada Yahudi ini dan mengatakan kalau bukan mereka Nabi ada di hadapan saya potong dengan kamu berkata begitu kepada Rasulullah. Tegas Sayyidina Umar berani marah, tetapi itu berbeda. Supaya kita tidak menjadi objek mainan orang sedikit-sedikit. Bagaimana kalau kita seorang yang marah, kita mainan oleh orang lain. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, yang saya perlukan dan yang dia perlukan bukan apa yang kamu katakan, atau jika orang lakukan orang. Yang saya perlukan daripada kamu beritahu kepada saya untuk saya lebih kuat.
kita. Kamu kalau ingin beritahu kepada dia itu, beritahu kepada dia, kamu nak tuntut dengan sopan. Apa yang melakukan sampai keturunan segala dibawa? Kepada siapa Nabi itu kepada Sultan? Kan sedang itu marahkan betul dan untuk membela Nabi. Marahnya betul. Tinggalkan cara mengungkapkan kemarahan itu yang dipercayai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mampu mengawal dan menahan marah dan tidak menggunakan marah kecuali tepat pada tempat. Kata Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, kalau begitu saya ambilkan 2 kali ganda hutang saya kepada orang Yahudi. Nabi itu bukan 20 kali Nabi bayar 40. Ini orang sudah untuk hutang yang tidak sopan, ajar. Nabi bayar 2 kali ganda. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa kamu masih berkali ganda? Kita bayar kepada dia, sebab kamu sudah bikin takut pada dia nak mempermudah tadi. Saya tidak bertanya mempermudahnya. Dijaga perasaannya oleh Nabi SAW. Hanya tidak sopan dia. Yang kurang ajar kan dia. Tapi Nabi tidak mudah untuk dibikin marah. Bayar 2 kali ganda. Ini dengan keram selama pergi ke rumah kita ikut musuh tidak dilakukan. Kata saya mengatakan, kamu tahu siapa saya? Kata Saudara Umar, aku tak tahu siapa kamu. Kata saya adalah Zaid bin Sana. Kata Saudara Umar, aku dengar nama itu seorang tertentu daripada orang Yahudi. Katanya ya saya orangnya. Saya ini mengkaji dalam kitab Taurat sifat-sifat kenabian. Hampir keseluruhan sifat yang saya baca ada pada Muhammad. Kecuali saya ingin tahu ada dalam kitab Taurat sifat Nabi terakhir dunia begini. Ada sifat jahlahu ilmu. Sifat santunnya itu mendahului sifat marahnya. Tidak dihilangkan sifat marahnya, melainkan dia bertambah santun. Jadi Nabi itu mendahului orang yang bikin marah dengan sabar. Kalau Nabi sudah sabar menghadapi orang seperti ini, kesabarannya dipuji supaya tak sabar. Nabi justru bertambah sabar. Ayo zaman kita sekarang, Habib sabar ada batas Habib. Sabar tak ada batas kecuali Anda yang membatasi. Sabar tak ada batas. Tahukah siapa yang diberikan oleh Allah pahala di hari kiamat tanpa hisab? Orang yang bersabar. Yang dengan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang diberikan oleh Allah pahala tanpa hisab adalah orang-orang yang bersabar. Hidup ini tanpa sabar tidak nyaman, tidak tentram. Apa akan dinikmati dalam hidup kalau tak ada sabar? Hari-hari kamu berbuat, hari-hari kamu berkawan, hari-hari sebab tidak ada kesabaran. Sebab tidak mampu berbuat yang positif. Sifat orang bertakwa adalah mampu menahan. Sekali lagi bukan artinya tidak boleh marah, mesti kita marah bila tepat pada tempatnya. Bagi Rasulullah ketika melihat kepada Siti Aisyah mengatakan kepada istri Nabi yang lain dengan kata-kata yang merendahkan. Kata Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, maka ibu mencintai matan lalu saja diberi akhir dan saja. Aisyah, kamu telah berkata satu kata yang kalau kata-kata kamu diwujudkan dalam bentuk tertentu dicampakkan ke dalam air lautan, itu air lautan akan berubah warna dengan kata-kata kamu. Marah Nabi kepada Siti Aisyah. Ini kan orang paling disayang oleh Nabi Siti Aisyah. Tapi ketika terkait dengan hukum hakam Allah, tegas Nabi dalam hal ini. Selain daripada hal ini, Nabi berkenalan saudara juga berkenalan. Sifat orang yang bertakwa adalah wal kafirin al-kafirin.
Ada berapa sifat? Ada 3 sifat. Satu sifat, satu jauh.